Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najia Khairun Nurhalisa, mahasiswi Universitas Nasional, Fakultas Bahasa dan Sastra, Prodi Sastra Indonesia tahun 2020. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dari mata kuliah teori sastra tentang teori resepsi sastra. Asal-usul atau sejarah teori resepsi sastra. Seperti namanya, teori resepsi sastra adalah teori yang membahas mengenai bagaimana cara pembaca memberikan respon terhadap karya sastra yang dibacanya. Atensi terhadap studi resepsi awalnya muncul sebagai reaksi melawan kecenderungan terhadap penolakan peran pembaca dalam memaknai sebuah karya sastra. Hans Robert Jauss merupakan salah satu pemikir yang memiliki kontribusi besar terhadap lahirnya teori resepsi sastra. Pada waktu itu, idenya dianggap sebagai ide yang menggegerkan ilmu sastra tradisional di Jerman Barat pada saat itu. Esainya yang berjudul The Change in the Paradigm of Literary Scholarship atau Perubahan Paradigma dalam Ilmu Sastra menunjukkan adanya kemunculan perspektif baru dalam kajian ilmu sastra yang menekankan pentingnya peran interpretasi dari pembaca. Teori yang dilahirkan oleh Jauss ini menitik beratkan pandangannya pada pembaca sebagai konsumen dan menganggap bahwa karya sastra merupakan suatu proses dialektika yang terlahir dari produksi dan resepsi. Dari segi sejarah dan estetik, setiap pembaca mempunyai horizon harapan yang tercipta karena pembacanya yang lebih dahulu pengalamannya selaku manusia budaya dan seterusnya. Biografi tokoh. Jauss lahir di Göppingen, Jerman, pada tanggal 21 Desember tahun 1921. Beliau berkebangsaan Jerman. Meninggal pada 1 Maret tahun 1997 di Konstanz, Jerman. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Ruprecht Karl Heidelberg. Hans Robert Jauss adalah seorang akademisi Jerman yang terkenal karena karyanya dalam teori resepsi, terutama konsep cakrawala harapannya, dan sastra Prancis pada abad pertengahan dan modern. Pendekatannya berasal dari hermeneutika dari Hans-Georg Gadamer. Keluarganya berasal dari garis panjang guru. Latar belakang agamanya adalah pietisme. Studi gimnasium Jauss berlangsung di Esslingen dan Geislingen antara tahun 1932 dan 1939 sebagai seorang prajurit muda dalam Perang Dunia Kedua. Jauss menghabiskan 2 musim dingin di front Rusia, di SS dan di Westen. Pada tahun 1942, ia menjadi anggota Vrijwillige Legion Nederland. Pada tahun 1943, ia menjadi Obersturmführer di 11th Vrijwillige Legion Nederland. Pada tahun 1944, ia menjadi Hauptsturmführer di cadangan SS. Selanjutnya, ia menjadi bagian dari 30 Waffengrenadier Division der Charlemagne pada tahun 1944.
Ia dapat memulai studinya dan menyelesaikan semester pertamanya di Praha yang diduduki. Pada bulan November 1948, di Heidelberg, Gauss yang berusia 27 tahun, pada saat itu setelah pemenjaraan pasca perang, memulai studi dalam filologi Roman, filsafat, sejarah, dan Germanistik, yaitu sastra dan linguistik Jerman. Karir Gauss pada tahun 1966, berdirinya Universitas Konstanz sebagai bagian dari reformasi sistem Universitas Jerman yang berlangsung pada waktu itu. Gauss diundang oleh mantan gurunya yang bernama Gerhard Hess untuk bergabung dengan staf. Menyingkirkan institut otonom sebelumnya, Universitas baru Konstanz didirikan dengan struktur unit pengajaran dan penelitian yang kooperatif dan lintas disiplin, mengikuti prinsip Humboldt dalam mengembangkan pengajaran di luar penelitian. Ia bekerja di banyak komite. Gauss secara khusus terlibat dengan menyiapkan bidang subjek studi sastra, sebuah struktur inovatif pada saat itu, tetapi akan segera ditiru oleh seluruh Jerman. Sepanjang karirnya, ia adalah profesor tamu di Universitas Zurich pada semester musim dingin tahun 1967. Di Freie Universität Berlin pada semester musim dingin pada tahun 1968. Di Universitas Columbia New York pada musim gugur 1973. Di Universitas Yale New Haven pada musim semi 1976. Menolak tawaran untuk pergi ke sana lagi pada tahun 1977. Di Sorbonne, Paris, semester musim dingin 1978. Di Universitas Leuven, Frankrijk, profesor pada tahun 1982. Di Universitas California, Berkeley, pada musim semi tahun 1982. Di Universitas California pada tahun 1985. Di Universitas Princeton, Whitney G. Otis Visiting Fellow bulan Februari tahun 1986. Dan di University of Wisconsin, Madison, Brittingham Visiting Professor of English pada bulan Maret pada tahun 1986. Pengaruh teori resepsi sastra terhadap sastra. Kajian dalam resepsi sastra ini merupakan kajian yang luas, menarik, dan dapat membantu kita dalam mempelajari proses dan cara pembaca dalam menginterpretasi sebuah karya sastra serta bagaimana mereka menghubungkan karya tersebut dengan pengalaman hidup mereka sendiri. Tanggapan yang diberikan oleh pembaca dapat berupa tanggapan aktif maupun tanggapan pasif. Teori resepsi sastra memberikan kontribusi perubahan yang besar dalam penelitian sastra, karena dalam sejarahnya, analisa teks ditekankan kepada teks itu sendiri dan hubungan teks tersebut dengan peneliti. Sehingga pada awalnya pembaca tidak mempunyai andil yang besar dalam penelitian sastra. Konsep teori resepsi sastra. Teori resepsi sastra memberikan perhatian kepada pembaca secara penuh. Teori ini melihat cara-cara teks sastra mempengaruhi pembaca secara intelektual, retorik atau gudang bacaan, dan secara aktif atau perasaan.
Secara spesifiknya, teori ini menganalisis peran pembaca dalam memberikan interpretasi terhadap karya teks sastra, berbeda dengan teori formalistik. Teori resepsi sastra memandang teks sendiri tidak bermakna sampai ia dibaca oleh pembaca. Pembacalah yang memasukkan makna dan menciptakan makna terhadap teks karya kepada teks karya sastra. Teori ini dapat mempertimbangkan strategi-strategi yang dipakai pengarang dalam memunculkan respon tertentu dari pembaca. Dalam teori resepsi sastra, lebih ditekankan pada respon pembaca yang menilai atas karya dari penulis, karena mereka merupakan subjek dari hasil penulisan. Merekalah yang menentukan apakah hasil karya sastra tersebut berkualitas atau tidak. Sekian presentasi saya untuk teori resepsi sastra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.